Komisi Pemberantasan Korupsi mengapresiasi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak gugatan pra-peradilan Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas penetapannya sebagai tersangka. Juru bicara KPK Tessa Mahardika bilang keputusan membuktikan KPK sudah bertindak objektif dalam penetapan tersangka Hasto. Tessa pun menyebut ke depan proses penyidikan terus berlanjut. Sebelumnya, KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka atas dugaan suap dan perintangan penyidikan berkaitan dengan politisi PDIP Harun Masiku. Kita patut bersyukur, ya. Alhamdulillah, Rabbil Alamin kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas putusan hakim bidang pra-peradilan tersangka AK yang menurut kami sudah sesuai, sudah objektif sebagaimana yang rekan-rekan maupun masyarakat saksikan persidangannya beberapa hari ini. KPK selalu berpedoman dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka, termasuk di perkara suap KPU dan perkara menghalang-halangi penyidikan. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas penetapannya sebagai tersangka. Hakim menyebut permohonan pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto ditolak untuk seluruhnya. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyamto, bilang penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP itu sah dan sesuai ketentuan hukum. Hakim berpendapat bahwa permohonan pra-peradilan dari pemohon adalah dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang boleh karena permohonan pra-peradilan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta memvonis Harvey Muiz terdakwa kasus korupsi tata niaga timah yang merugikan negara 300 triliun rupiah dengan hukuman 20 tahun penjara. Hakim menimbang Harvey merupakan aktor yang berperan penting dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah dan vonis banding Harvey ini lebih tinggi dari putusan di tingkat pertama yang hanya menjatuhi hukuman 6 tahun 6 bulan penjara. Harvey juga dijatuhi denda 1 miliar rupiah subsidiar 8 bulan penjara. Sementara untuk mengganti kerugian negara, Harvey diminta membayar sebesar 420 miliar rupiah. Menjatuhkan pidana kepada ia terdakwa Harvey Muiz dengan pidana penjara selama 20 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 8 bulan. 3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 420 miliar rupiah dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti selama 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Sementara itu, saudara, terdakwa lain kasus korupsi tata niaga timah Helena Lim dijatuhi hukuman 10 tahun dan didenda 1 miliar rupiah di tingkat banding. Selain itu, Helena juga diminta kembalikan uang kerugian negara sebesar 900 juta rupiah. Menyatakan terdakwa Helena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun, denda 1 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.